atas kasih setiamu, atas kebaikanmu yang tidak habisnya bagi kami. Pada hari ini kami mau sama-sama memuji dan menyembah Engkau Bapa dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Yang percaya Tuhan kita bisa angkat tangannya. Haleluya. Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Ya, yang luar biasa, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi serukan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja. Sama-sama kita bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan. Puji Dia, Tuhan. Sekali lagi serukan. Dengan bersuka
Silakan duduk Bapak Ibu. Kekuatan dan harapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan setiap harinya mengandalkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tiada habisnya bagi kami. Buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Buat perlindungan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatan
kasih Bapa. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus. Mari sama-sama kita ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita ungkapkan harapan yang kita mau kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-Mu yang nyata bagi kami, buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang perkasa bagi kami. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang jadi kerinduan kami Bapa, untuk terus menaruh harapan dan kekuatan kami kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami sama-sama mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama minta Tuhan untuk Engkau jamah Bapa hari ini. Biarlah Engkau lihat setiap hati kami Bapa yang rindu untuk mendapatkan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud dia, ku bawa hidup. Kami mau bawa hidup kami, Bapa. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya Tuhan, sesuatu terjadi saat kami datang di tempat ini yang tidak dapat kami pikirkan dan bayangkan. Tetapi kami mau membuka hati, membuka pikiran, bahkan membuka hidup kami bagi Tuhan untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak dapat kami bayangkan. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidup tiap-tiap kami melalui hadirat, penyertaan dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Roh Kudus bekerja dan mencukupkan kebutuhan firman-Mu di dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kesehatan. Kemudian disarankan berolahraga, kita juga bisa mulai berolahraga. Tetapi berolahraga kumpul juga tidak bisa. Sehingga pada saat itu orang mulai berolahraga ya dengan cara bersepeda yang bisa menjaga jarak. Tidak ada orang yang ahli atau sukses tanpa berlatih atau belajar. Sehingga orang-orang tertentu yang kita lihat secara luaran berhasil, kita lihatlah Ronaldo. Kalau mungkin siapa yang suka sepak bola, melihat Ronaldo begitu lari, begitu kuat, dan dia bisa tembak bola melengkung. Apa sih namanya? Tembakan pisang ya kata orang-orang ya. Cut gitu yang melengkung. Dia butuh waktu bertahun-tahun untuk melatih. Bahkan kalau kita lihat dalam masa dia berlatih, dia mengalami sebuah rasa tidak enak. Coba bayangkan ya, untuk membuat dia dapat berlari dengan kecepatan yang begitu melesat, dia harus berlari dengan kaki diberi beban. Ya mungkin pertama 100 gram, ya 100 gram. Lalu dia berlari, oh udah kuat nih, udah kenceng. Ditambah lagi 150 gram, udah kuat nih, ditambah lagi 200 gram. Dan sampai akhirnya ke 250 gram. Dia bisa berlari dengan cepat dan akhirnya ketika dia bermain sepak bola, dia bisa berlari lebih
cepat. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa latihan-latihan itu menunjukkan sebuah hal yang bermanfaat bagi kita. Nah, Bapak Ibu dapat kita lihat sekarang. Kita melihat kenapa sih kita harus berlatih ya? Buat kita bisa menaklukkan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tanpa berlatih kita tidak bisa. Kenapa kita berlatih? Karena ada tuntutan A, tetapi kemampuan kita masih di bawah A. Maka kita perlu berlatih untuk bisa naik ke level A. Sehingga kita bisa mengimbangi. Nah, berlatih ini akan berjalan terus. Ya, sehingga kita lakukan terus menerus dan menjadi kebiasaan. Sehingga kita dapat melakukan. Contoh tadi, karena pandemi. Dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Kita bisa melihat di sini para imam musik kita ya. Kan setiap minggu udah kita lihat nih. Mereka memainkan keyboard, memainkan drum, memainkan bass, dan semua perlengkapan itu begitu baik. Mereka tidak akan bisa seperti itu kalau mereka tidak mengikuti sebuah pembelajaran atau latihan. Pembelajaran itu tidak selalu harus mengikuti yang namanya pendidikan formal, tapi dengan cara melihat mesin ATM bisa juga. Katakan ATM itu singkatan ya, bukan automatic teller machine, tapi maksudnya sini ada amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi saya juga bisa berlatih dengan cara mengamati, lalu kutiru gitu. Oh tangannya gitu, kalau malu mau belajar kan pasti lihat. Ketika dia mau belajar, berarti dari dirinya ada sebuah kebutuhan dan dorongan. Ya, untuk belajar, untuk berlatih. Ini menjadi sebuah modal. Adalah dorongan, semangat atau motif dari dirinya. Ya. Seseorang mungkin sudah mempunyai talenta tertentu yang dia bawa sejak lahir.
itu akan menjadi sebuah modal untuk memudahkan dia berlatih. Tetapi apakah ia tanpa talenta bisa untuk melakukan itu? Bisa juga dengan cara sekolah dan berlatih. Ya, saya nggak punya talenta main musik, nggak punya juga Pak. Tetapi ketika saya menjadi guru sekolah minggu, dulunya rame-rame ngajar sekolah minggu, tadinya ada yang main gitar, tiba-tiba yang main gitarnya pergi, berarti kita suasana ibadah jadi sepi. Wah mau nggak mau harus belajar main gitar. Ketika saya belajar main gitar dari teman saya yang SMA, dia katakan, ini kunci C katanya. Salah melulu. Tiba-tiba dia katakan, pantes lu nggak bisa main gitar, tangan lu jempol semua katanya. Wah, di satu sisi saya marah, tapi di sisi yang lain saya bilang dalam hati, lihat lu nanti juga gua bisa minimal kunci C gitu. Ya, minimal kunci C. Saya ingat sekali peristiwa itu di tahun 82 ketika pertama kali saya terjun melayani sekolah minggu dan tidak bisa bermain gitar. Dan harus belajar bermain gitar dan dikatakan jari lu jempol semua. Bayangkan kalau jempol semua gimana main gitar ya. Tetapi puji Tuhan hal itu bukan menjadi sebuah hal yang menjatuhkan, tetapi menjadi sebuah momen, kesempatan untuk bangkit. Dan memang butuh waktu untuk berlatih. Karena dia udah punya talenta main gitar, oh dia enak aja tangannya begitu-begitu. Saya bilang ajarin dong kunci C, ini C, ini D. Sehingga saya bilang, oh itu C. Maka untuk belajar saya ambil kertas, saya tulis gambar-gambar itu, oh kalau C senarnya ini. Nah dengan melalui berlatih secara sendiri, lebih kurang 2 bulan minimal saya sudah bisa menyanyikan lagu anak-anak dengan gitar bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Dimulai dengan lagu King Kong badannya besar. Karena gripnya cukup sederhana gitu. Nah, tetapi begitu anak-anak menyanyi lagu yang lain, saya pusing. Tapi tidak apa-apa, yang penting berbunyi. Soal urusan kelengkapan, yang penting hatiku mau, Tuhan pasti lengkapi. Dan puji Tuhan setelah 2 tahun akhirnya kita bisa main gitar meskipun tidak sesempurna yang pro. Tetapi minimal bisa mengiringi orang untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Ya, nah, saya rasa Bapak Ibu kita semua juga akan mempunyai challenge, tantangan seperti itu. Ya, di dalam dunia kehidupan. Sama dengan kelihatan, ya Bapak Ibu, ketika saya sekolah saya ya mohon maaf, bapak saya seorang guru, maka cita-cita saya sederhananya adalah kalau bapak saya guru SMP, saya harus menjadi guru SMA, minimal naik tingkat 1. Sehingga saya bisa sekolah dan saya menyelesaikan kuliah di IKIP Jakarta, sekarang Universitas Jakarta. Memang sekolahnya agak langka lagi jurusannya, mungkin yang orang nggak milih gitu. Jurusannya psikologi pendidikan. Ya. Nah, tetapi selewat demikian, lulus, apa yang terjadi? Saya mulai ngelamar guru. Nggak ada yang mau terima. Kenapa? Ya kamu baru lulus. Ya. Dan tiba-tiba teman-teman mengatakan, kawan, hari ini kita satu kelas, kita rame-rame ngelamar kerja di sebuah bank BUMN. Dan kita melamar sebuah pekerjaan di BUMN. Pang melewati sekian waktu, hampir sekitar 7 bulan, kita sudah melewati 4 tes dan masuk ke tes terakhir. Setelah tes terakhir kita nggak dipanggil-panggil di bulan Desember. Orang udah dari Mei tesnya sampai bulan Desember gak dipanggil-panggil. Udahlah mungkin aku gak diterima di situ. Aku aktif aja lah melayani Tuhan. Siapa tahu nanti ya kita bisa aktif. Begitu. Nah tetapi sesuatu yang besar terjadi di bulan April kami dipanggil. Jadi Bapak Ibu satu kelas saya, satu angkatan saya 24 orang. Dan akhirnya dari 24 orang itu yang lulus cuma saya sendiri gitu. Dan dari 7.000 orang yang tes waktu itu tinggal 70 orang. Tinggal saya dan teman-teman. Dan akhirnya dipanggil,
Kami lagi retreat bersama teman-teman SMA di Puncak, tiba-tiba dipanggil, besok datang ke Jalan Hair Rasuna Said, lantai 10 gitu kan. Saya kan orang kampung ya, di lantai 10 seperti apa membayangkannya naik ke lantai 10. Karena dulu perjalanannya cuma Bantar Gebang gitu. Tiba-tiba saya datang dari Puncak, turun pagi-pagi, terus dititipkan sepeda motor di rumah teman di Cibinong, lalu dari Cibinong saya naik. Ketika saya datang di sana, kita tanda tangani kontrak dalam tanda kutip. Wah, saya baru pertama kali naik gedung lantai 10. Lalu kita tanda tangan kontrak di atas meterai dan dikatakan tanggal 1 Mei kalian mulai masuk ya. Baik. Ya. Apakah saya terlatih di dunia perbankan? Tidak. Tidak sama sekali. Apakah saya punya talenta? Secara spesifik latar belakang pendidikan saya? Tidak. Ekonomi bukan, insinyur bukan. Dan ketika saya tanya kenalan sama teman, lu lulusan dari mana? Gue dari UGM bos. Ciut dulu kan, ya dari mana? Gue dari Fakultas Hukum UI bos. Wih gede-gede banget gitu ya. Dan terakhir saya tanya, bro lu dari mana? Karena dia orang Batak, saya orang Batak. Dari mana Le? Aku dari Universitas Medan Merdeka. Wah ini agak di bawah gua nih gitu kan. Agak di bawah gua ini universitasnya. Muncul semangat. Artinya kalau dia bisa, aku pun pasti bisa. Nah Bapak dan Ibu, di sini kita hari ini ada satu firman yang mengajar kita, mendorong kita untuk melatih diri kita beribadah. Ya. Dan kita mulai melakukan kehendaknya. Nah, oleh karena itu saya ingin fokus dulu, kita mulai fokuskan ya, aktifkan lagi melatih diri kita beribadah. Tetapi saya ingin sampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu, karena di ayat terdepan dikatakan ibadah. Ibadah yang bagaimana ya? Apa sih sebenarnya ibadah itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu adalah melakukan perbuatan bakti. Makanya kalau sekarang kan kita ibadah raya ya namanya. Sebelumnya kita pernah mendengar kebaktian. Berarti dari asal kata bakti. Kebaktian berarti satu aktivitas bersama-sama untuk beribadah. Berbuat bakti ya untuk menyatakan berbuat bakti kepada Allah yang didasari ketaatan. Ya, pasti kita datang ke sini untuk melakukan sebuah saran dari firman Tuhan. Betul? Yang pertama-tama berdasarkan saran dari firman Tuhan. Setelah menjadi saran, yang lebih bagus setelah terlatih, maka ibadah itu akan menjadi apa? Menjadi, kalau tadi kita pakai masker, terlatih, maka menjadi kebiasaan. Nah, berarti kalau kita berbuat bakti terus menerus, maka ibadah kita itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, satu lagi yang paling penting adalah menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Kalau kita menyatakan ibadah itu hanya sebagai sebuah ketaatan kita, kebiasaan, ya kita hanya akan datang saja duduk, diam, dengar. DPR apa namanya? DDM, duduk, diam, dengar. Ya, manggut-manggut gitu ya. Kalau di tempat kerja saya ada namanya DDM, Daftar Debitur Menunggak. Jadi kami punya namanya scale Daftar Debitur Menunggak. Kalau kita DDM jangan menjadi duduk, diam, dan menunduk saja. Tapi kita dalam ibadah kita harus antusias, berapi-api. Jangan hanya sekedar melakukan sebuah tradisi. Tetapi kita harus meningkat, menyatakan bahwa ibadah kita bukan sebuah rutinitas, tetapi sebuah kebutuhan. Kalau kita sudah menganggap ibadah sebuah kebutuhan, berarti kalau saya nggak datang, kebutuhan saya tidak tercukupi. Ya, kita harus meningkatkan latihan beribadah kita. Baik. Yang kedua, setelah kita dengan ketaatan, kita mengerjakannya
kemudian kita menjauhi larangannya. Ya, menjauhi larangan. Menjauhi berarti ini dikatakan menghindarlah gitu. Menghindar dari sana. Jangan kau lakukan. Apalagi melakukan. Ini menjauhi. Menjauhi. Nyerempet-nyerempet boleh enggak? Jangan. Ya, kau jauh. Menjauhinya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, di dalam pelatihan ibadah kita, kenapa harus kita lakukan? Banyak musim yang akan kita lakukan dalam penghidupan yang kita lakukan sampai kita nanti masuk peti. Ya. End daripada latihan kita adalah ketika kita dimasukkan ke dalam peti. Jadi kita harus menetapkan langkah dan tujuan yang selalu fokus pada tujuan kita. Ya Bapak Ibu terkasih. Nah, coba kita lihat ya, di Indonesia ada berapa musim ya? Di Indonesia ini cuma ada musim 2. Musim kemarau dan musim hujan. Cuma 2. Tapi dampak daripada musim kemarau dan musim hujan ini apa? Bisa kekeringan, bisa banjir. Dampaknya banyak lagi, bisa kebakaran hutan. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga banyak musimnya. Ya, ada lagunya ya. Setiap musim hidupku gitu ya. Tapi sayangnya di lagu itu tidak disebutkan musim apa saja. Tapi coba kita lihat bahwa musim apa saja yang sudah pernah kita alami. Ya. Musim kesusahan sudah? Sudah dialami? Sudah. Musim pencobaan? Sudah. Artinya udah terlatih ya. Besok kalau ketemu pencobaan lagi udah terlatih. Musim diejek? Sudah. Musim dicemooh? Belum? Mau? Ya artinya kalau sudah berarti sudah terlatih. Kemudian ada lagi musim? Ya yang paling sering kata ibu-ibu, wah paceklik. Musim paceklik, apa yang masa paceklik? Saya nggak ngerti. Kalau di kampung saya tuh kalau dia panen terus gagal panen menjadi musim paceklik atau kena hama. Nah, ada musim yang namanya musim musim paceklik tadi implikasi atau akibatnya akhirnya ini ya kanker ya, penyakit kanker ya, kantong kering. Ya karena enggak ada sumber penghasilannya, jadi keuangannya terganggu, cash flow-nya terganggu. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan ibadah kita kepada Tuhan, kita pasti menemui banyak musim. Dan kita perlu berlatih untuk melewati musim demi musim. Ya. Nah yang pertama Bapak Ibu untuk kita mulai berlatih adalah ayo kita aktif lagi berbaur dalam ibadah. Dalam hal ini adalah ada 2 ibadah di dalam gereja kita yang tatap muka. Yang pertama adalah ibadah raya yang saat ini kita lakukan. Kenapa? Ada dorongan dari firman mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Karena udah kalau kita pertama menjauh-jauh lama-lama jadi kebiasaan. Jadi ya nggak datang ibadah juga nggak apa-apa. Padahal tadi di depan saya katakan ibadah adalah sebuah ketaatan. Kemudian menjadi sebuah rutin yang kita lakukan. Dan yang terakhir dia harus meningkat menjadi sebuah kebutuhan. Akhirnya kalau kita menganggap itu sebuah kebutuhan kita perlu suplaian tiap hari. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita secara onsite seperti ini ada interaksi. Mungkin saya tidak kenal dengan seseorang, saya akan berkenalan, saya akan mengatakan shalom. Dan puji Tuhan, saya mungkin melihat seseorang ada bisa memotivasi saya untuk bangkit, untuk hidup dan mengatakan kenapa? Karena tiap-tiap orang itu untuk datang ke gereja di dalam dirinya tertanam sebuah yang namanya Kristus. Mungkin leveling Kristus Pak Haryanto itu lebih banyak dari saya. Sehingga ketika saya ketemu, sekalipun saya hanya melihat rambutnya Pak Haryanto yang putih, saya akan terinspire mengatakan dia rambutnya udah putih aja, dia semangat dalam Tuhan. Apalagi saya, Alkitab mengatakan bahwa hikmat itu
ada di mana-mana. Ada di pintu, ada di tembok, ada di dinding, bahkan di rambut Pak Haryanto. Saya bisa melalui rambut Pak Haryanto, saya melihat dia begitu setia, maka saya juga termotivasi untuk setia. Apa yang dikerjakan saya akan amati, saya akan tiru, dan saya akan modifikasi untuk melayani Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita ayo aktif lagi beribadah secara onsite. Iya, saya masih ibadah secara online. Oke, nggak apa-apa. Boleh kita berlatih sekarang, hari ini onsite, besok online, supaya kita mengikuti ibadah secara onsite. Gantian. Ya, kita butuh yang namanya penyesuaian untuk akselerasi, untuk percepatan. Tidak masalah, tetapi untuk penyesuaian itu jangan terlalu lama. Cepat, semakin cepat semakin baik. Kata pepatah, ikan gabus, ikan sepat. Makin bagus, makin cepat, makin bagus. Ya, terbalik. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Setelah ibadah ini, kita juga harus masuk dalam ibadah yang namanya kersel. Karena dalam kersel, dalam satu skop yang lebih kecil, interaksi kita akan lebih cair. Kita bisa bercerita, kita bisa ngobrol, dan kita bisa bersama-sama berdoa untuk lebih detail atas sesuatu yang kita hadapi. Jadi, ayo kita sekarang mulai berlatih, bergabung di dalam ibadah raya dan kersel. Kita semua sekarang sudah mulai orang-orang yang terlatih untuk ibadah onsite. Tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. Ya. Selanjutnya jangan lupa ikuti kersel. Yang kedua, setelah kita terlatih di dalam kersel dan juga ada di dalam ibadah, itu merupakan sebuah permukaan es yang terlihat di dalam kita. Kalau kita melihat gunung es, ibadah raya, kersel kita ketemu, itu adalah puncaknya. Tetapi bagian terdalam dari hal yang harus kita latih adalah, yang pertama, yang berikutnya adalah kita melatih, ya, melekat pada pokok anggur. Ini agak tipu ya, itu bukan popiovi, ya, pokok anggur, mohon maaf. Karena tadi convert dari PDF ke PPT-nya trouble ya. Jadi itu adalah pokok anggur. Nah, kenapa melekat pada pokok anggur? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Kita katakan sama-sama, akulah carang-carang anggur. Tuhan adalah pokoknya. 1, 2, 3. Akulah carang anggur dan Tuhan adalah pokok anggur. Oke? Nah, saya ingin menyatakan kepada Bapak Ibu, kita harus berlatih. Antara pokok dan pohon dan ranting, pernah nggak dia ngomong? Ranting sama pohonnya bisa ngomong nggak? Rantingnya bisa bilang gini nggak nih? Pohon lu enak aja, gue jadi ranting mikul daun. Terus lu enak-enak, nah daun gue lu gak kepanasan, daun gua kepanasan. Ada gak sebuah komunikasi seperti itu? Tidak ada. Apa yang ada? Yang ada adalah cuman begini doang. Ya, aku melakukan apa yang menjadi bagianku. Yang penting aku tetap makan dari mana? Aku makanan dari pohon. Sebab ketika aku tidak ada di pohon, saya pasti layu dan mati. Ini menandakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagian yang terdalam dari gunung es yang ada di dalam air itu, kita menjaga yang namanya ketaatan melekat pada pokok anggur untuk makan dan minum. Dengan kita mendapatkan makan dari pokok, batang ranting semakin besar dan ranting itu akan menumbuhkan tunas-tunas baru dan lebih dari itu dia akan berbunga dan berbuah.
Ini menandakan bahwa kita melekat pada pokok untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi yang terbaik dari pokok anggur. Karena dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau di stop keranting makanannya, ya udah layulah dia. Tidak akan bisa dia berbuah. Karena untuk menghasilkan satu buah memang ada kerjasama. Proses fotosintesis dari daun, kemudian diolah dengan makanan dari batang, lalu dia menghasilkan buah. Ada kerjasama meskipun tidak terlihat. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita makan dan minum. Sekarang bagaimana kita dapat makan dan minum yang rohani dari Tuhan. Puji Tuhannya adalah pokok anggur itu telah menjadi manusia dan dia telah mati bagi kita. Tetapi dia tidak sampai di level mati, dia juga hidup dan menjadi roh untuk menjadi suplai makanan kita yang sejati di dalam firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Ini menandakan bahwa sesuai saran, anjuran dan khotbah gembala kita yang mengatakan berulang-ulang, yuk PDF. PDF adalah sebuah proses di mana kita akan makan dan minum firman Tuhan, kita masukkan ke dalam diri kita. Supaya kita bisa menjadi bugar, kuat dan terlatih. Latihannya hari ini mungkin baca firmannya 1 ayat doang, gak masalah. Yang penting rutin. Pernahkah kita makan tiap hari selalu mempersoalkan kalau yang saya makan ini nanti jadi apa? Tidak. Apa yang ada di meja? Tempe makan. Ada di situ gado-gado, makan. Dan yang penting semua terproses menjadi sebuah energi dan gizi yang memadai untuk tubuh kita bisa bertumbuh. Aduh Pak, itu cuma silsilah doang. Apa yang bisa membuat saya mengerti? Tidak usah dipikirin, makan aja. Pada saatnya nanti sesuai kebutuhan itu akan ketahuan. Ya. Makan saja. Jadi makan yang lahap, makan yang nikmat. Sehingga kita bisa mengalami sebuah suplaian yang terindah bagi kita. Beberapa waktu yang lalu, karena Mbah Google di Kerawang, saya lagi nyetir mobil, saya kesasar, tiba-tiba saya diarahkan jalan lewat sini. Ternyata jalannya hanya cukup 1 mobil saja, tapi saya pikir ya udah aku jalan. Saya melewati sawah-sawah dan kebetulan ada terlambat dikit karena harus berpapasan. Tapi yang menarik adalah saya melihat bagaimana ada seekor, maaf ini hanya melihat di lapangan, melihat seekor sapi yang sedang makan. Ternyata begitu dia makan rumputnya, butuh waktu lama ya ternyata untuk sampai ditelan itu rumput. Jadi dia makan rumputnya, dia kunyah-kunyah terus. Dia kunyah-kunyah. Setelah itu dia telan. Saya bisa membayangkan kalau saya baca firman Tuhan terus saya kunyah-kunyah, saya nikmati kali begini kali ya. Baru dia menjadi sebuah sesuatu yang hidup. Karena dalam keadaan kita kadang-kadang juga bisa menjadi merasa karena sesuatu yang biasa dan ini saya lakukan sendiri dan saya perlu bertobat. Kadang-kadang baca Alkitab gini dong, oh pada mulanya dalam firman Tuhan, udah tahu nih, setelah itu tinggalin. Gitu. Tetapi itu perlu diperbaiki. Membaca Alkitab dengan benar menikmatinya lah, duduk sebentar, entah itu 5 menit, 10 menit, sampai kita mendapatkan yang bergizi untuk kita nikmati dan kita telan. Kita perlu perbaiki itu untuk mendapatkan suplai yang lengkap dari firman Tuhan. Yang ketiga, waduh, ini salah lagi nih. Kalau yang di sini masih bagus. Yang ketiga adalah melatih kesatuan organik. Ya, melatih kesatuan organik. Kenapa organik? Kalau organik kan sesuatu yang hidup, organ. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall,
ke tempat-tempat tertentu ada tempat sampah. Di situ selalu bertuliskan sampah organik dan non organik. Jadi kalau sampah organik itu adalah sampah-sampah yang bisa busuk atau dibakar sekali ya hilang. Tapi kalau sampah-sampah non organik adalah sampah yang bisa diolah kembali tapi melalui sebuah proses yang cukup rumit. Misalnya plastik, kaleng. Itu bisa diolah lagi, didaur ulang, tetapi membutuhkan teknologi. Tapi kalau yang organik dibuang di tempat sampah atau dibakar pun masih bisa dan bisa menjadi pupuk. Nah, kenapa di sini kita melatih kesatuan yang organik? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan begini. Tinggallah, nggak ada ayatnya mungkin tolong bisa dibuka. Tinggallah di dalam aku dan kamu dan aku di dalam kamu. Kita ulangi, kita baca ayatnya. Yohanes 15 ayat 4 boleh ditayangkan. Karena ini merupakan satu rahasia gitu ya. Kita baca yang ayat 4 saja bareng-bareng. Tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku. Ini masuk akal enggak sih secara manusia? Tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini mengandung sebuah rahasia yang menyatakan kalau aku tinggal di dalam kamu dan aku di dalam kamu, berarti ada sebuah apa? Sebuah percampuran, bukan begitu? Percampuran kan? Percampuran nih. Luar biasa enggak? Loh, kita manusia ya, sebagai manusia, roh kita yang manusiawi itu bersatu dengan Yesus yang adalah roh. Ini membuktikan ada sebuah satu rancangan dan keinginan Tuhan yang untuk kita berlatih ada di dalamnya. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Berarti akan ada saling kesatuan, unity yang saling mengikat begini. Maka di dalam Korintus dikatakan begini ya, barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, ia menjadi satu dengan Tuhan. Ini ayat yang menjadi referensinya Paulus untuk mengatakan tinggallah di dalam aku. Kenapa dikatakan organik? Rohku adalah roh yang hidup. Allah adalah roh yang hidup. Sehingga kesatuannya adalah kesatuan yang organik yang bisa mengisi dan membaharui kita. Bapak dan Ibu, melalui kesatuan organik ini berarti ada komunikasi dua arah. Yang hidup dan yang hidup. Berarti di sana ada terangnya Tuhan bisa berbicara sama kita. Di sana ada lawatan Tuhan yang bisa menerangi jalan pikiran atau memberikan solusi kepada kita atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dan ini perlu dilatih sehingga kita menjadi orang terlatih melakukan kehendak Tuhan dan bersama Tuhan bukan kehendak kita sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita mempraktekannya supaya kita hidup menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Disinilah kuncinya. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan ketika kita ada di dalam Tuhan. Kalau aku di luar Tuhan, tidak bisa. Berarti aku sudah mengandalkan diriku sendiri. Jangan karena kita menganggap kita sudah kompeten, profesional banget, ahli banget, kemudian kita tidak melibatkan Tuhan untuk mengerjakan, ini akan sangat menjadi bermasalah. Nah, kesatuan organik ini akan membuat transformasi sifat-sifat ilahi Tuhan menjadi sifat yang baru di dalam kita. Keselamatan adalah satu langkah dari Tuhan kita masuk surga. Tapi perubahan sifat karakter kita adalah satu proses latihan untuk bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus dalam sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah lahirnya sifat Allah yang permanen di dalam kita. Dulu kita bisa berbuat baik tetapi dengan kesanggupan kita. Tetapi hari ini kita bisa berbuat baik karena Tuhan yang mendorong kita untuk berbuat baik dan melakukannya bersama dengan Dia. Sehingga kebaikan yang kita buat untuk orang lain menjamah dan dirasakan berbeda dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, kita
harus berlatih dengan disiplin. Disiplin artinya kita menjaga stamina kita menjaga endurance kita, dan kita menjaga akselerasi kita, kecepatan kita untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 adalah menjadi dasar atau pemicu atau motif kita untuk berlatih. Yang dikatakan begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Kita harus melakukannya bersama-sama dengan Tuhan untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik yang melampaui apa yang ditetapkan oleh manusia. Puji Tuhan saudara-saudaraku, hari ini kita akan menjalani latihan-latihan ibadah kita setiap hari untuk membaharui sifat dan karakter kita. Seperti lagu mengatakan, dia ubah hidupku dan baharui hidupku. Ini adalah hasil daripada sebuah latihan kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ini adalah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih, Bapa kami yang penuh kasih, bahkan kelimpahan kasih karunia. Engkau yang telah memberikan kami keselamatan sebagai password kami untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kami hari ini masih ada di bumi Tuhan. Kami akan menjalani latihan-latihan kami untuk menjalankan firman dan ketaatan untuk kami kerjakan. Sehingga kami sukses bertemu Engkau dengan sebuah perubahan hidup. Yaitu melalui tinggal di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Banyak dalam hidup kami yang perlu kami selesaikan dengan berlatih memperhidupkan dirimu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tabiat-tabiat kami yang lama, karakter-karakter kami yang lama, bahkan sifat-sifat kami yang lama, bahkan kedagingan kami yang ada di dalam tubuh kami. Perlu kami pertolonganmu berlatih menyelesaikannya. Sehingga kami mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari bersamamu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, sertailah kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih ajaib lagi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan supaya kami melatih iman kami semakin hari semakin kuat. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Mancu Silitonga Tuhan yang sudah Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Bapak. Engkau memberkatinya. Apapun yang kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan keluarga, istri, anaknya Tuhan. Engkau yang menyertai semua yang sungguh amat baik terjadi dalam kehidupannya Bapak. Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang saat ini berada di Kupang, di NTT. Tuhan Engkau juga menyertainya Bapak. Dimanapun hamba melayani, Engkau terus memberikan kekuatan, penyertaan-Mu, pengurapan yang baru Tuhan buat hamba-Mu. Bahkan istri, anak-anaknya, semua dalam perlindungan, penyertaan dan peliharaanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia berada dalam hatimu. Indonesia berada dalam tanganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia semakin hari akan menjadi semakin baik Tuhan. Sebab Engkau yang memimpin para pemimpin kami. Engkau yang memberikan inspirasi buat pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya, para menteri, demikian juga para kepala daerah Tuhan. Tuhan Engkau yang menyatukan mereka. Biar mereka boleh memiliki kesatuan hati untuk membangun negeri ini menjadi Indonesia yang lebih maju. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang ada di Indonesia semua dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa perekonomian Indonesia juga akan semakin kuat.
seluruh sektor perekonomian akan maju Tuhan. Sektor industri, perdagangan, perikanan, pertanian, dan kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini Indonesia boleh swasembada pangan. Dan pada saatnya nanti Tuhan, Indonesia akan mengekspor pangan buat ke negara-negara lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kalau pandemi sudah mulai mereda Tuhan. Kami percaya rakyat Indonesia terus melakukan protokol kesehatan dengan baik sehingga pandemi dapat terkendali Tuhan. Kami katakan Indonesia aman, Indonesia damai Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote berada dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rancangan-rancangan iblis yang ingin mengacau balaukan keamanan bagi Indonesia, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Gereja-gereja bertumbuh. Setiap lidah mengaku, setiap lutut berteluk, Engkaulah Tuhan, Tuhan buat Indonesia. Kami nyatakan Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang ada mengikuti ibadah live streaming, bisa memberikan persembahan secara non tunai dengan scan QR code yang ada di dalam layar monitor Bapak Ibu Saudara semua. Demikian juga yang ikut di ibadah onsite, yang ingin mau memberikan persembahan secara non tunai juga ada di belakang kursi Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu juga bisa scan QR code yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan secara tunai, kita akan deklarasikan bersama-sama dan nanti setelah kita pulang bisa masukkan ke dalam amplop persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih Pak Mancu untuk firman-Nya pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam usaha, pekerjaan, dan juga dalam pelayanan dalam keluarga. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita sekarang mengadakan doa fajar secara onsite dan live streaming, jadi bisa online, jadi kita bisa hybrid. Bagi Bapak Ibu yang bisa hadir dalam doa fajar di jam 5.30 setiap hari Sabtu, kami mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan yang berikutnya, kita juga mengadakan doa setiap hari Rabu di tempat ini, ya, bersama dengan tim Paga. Kita akan berdoa bersama-sama, itu doa puasa. Nanti juga Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dan setelah itu jam 17 akan dilanjutkan dengan doa bersama-sama dengan GBI WTC se-Indonesia, ya. Dan begitu juga Bapak Ibu yang mau berdoa di tempat ini setiap hari, bisa kapan saja, dan nanti bisa menghubungi saya, ya. Nanti saya yang buka pintunya, saya yang jaga, ya. Gitu. Terus nanti juga setelah ini jam 13 SPK yang angkatan 20 akan dilanjutkan kembali bagi murid-murid SPK. Mari silahkan
ikuti sampai selesai. Ya, ini yang ketiga. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya kita ada. Ya, sebelum kita menerima doa berkat, akan ada persembahan pujian dari Kersel Hope, Kersel Pesona Vista, Garuda, dan Garapan. Saya undang semuanya untuk ke depan. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Kersel di sini. Silakan. Kita kesana dikit. Oh. Ayo. Ya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa 1 bulan ini kita sedang kampanye mengajak Bapak Ibu bersama untuk bergabung di Kersel dan mengaktifkan kegiatan Kersel ya. Minggu lalu sudah ada 3 Kersel yang lebih dulu, kali ini kita, dan mungkin sebelumnya saya ingin kenalkan dulu ibu yang paling senior, yang paling kecil, tapi susah ditemukan dimanapun, kecuali di tempat ini. Ini dari Kersel Garuda Jaya. Tempatnya di mana, Bu? Di Cilengsi. Jadi siapa yang rumahnya dekat Cilengsi, silahkan bergabung. Kemudian Kersel yang berikutnya adalah tadi yang contoh saya Bapak yang Kersel Raja Wali di Gria Alam Sentosa dan sekitarnya. Oke, silakan Kersel yang satu. Saya Kersel dari Pesona Vista, tepatnya di belakang Taman Buah Mekarsari. Oke, dan Braden di Kersel mana? Di Kersel? Di Kersel Ho. Yang kecekok. Di Kersel? Di Kersel Ho. Ini anak kecil yang suka ikut Kersel orang dewasa dan mempunyai firman Tuhan. Silakan firman Tuhannya apa? Dua Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jangan kalah. Ini contoh pokok, ranting yang melekat pada pokok. Nah, ini dia contohnya ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selain aku masih kuat. Siapa saatnya nanti
Terima kasih. Silahkan di order sekarang. Di mana cancel yang Bapak Ibu mau bergabung? Jangan lupa ada cancel Hope, ada banyak cancel yang lain, ada Pesona Pista. Sesuai dengan titik dan lokasi Bapak Ibu untuk bisa bergabung. Terima kasih banyak buat performanya. Silakan Ibu Sheryl untuk menutup dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan saat teduh sejenak. Baik, ibadah sudah selesai.